satu sisi telolet menghadirkan kebahagiaan. Istilahnya bahagia itu sederhana, berbagi kebahagiaan itu sederhana. Dan memang unik sekali. Hari ini saya rasa nggak ada jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, bener nggak? Terima kasih pada pihak panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berbahagia, bergembira bersama menikmati klakson telolet. Telolet mania, mana suaranya? Bilang. Kalau saya bilang telolet mania, ya gitu ya. Telolet mania. Wah, luar biasa. Luar biasa. Baik. Salawat dan salam juga senantiasa disanjungkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dari pihak penyelenggara Telolet Mania Indonesia, TNI, Komnas TNI, seluruh jajarannya dan pengurusnya, dan tidak bisa saya sebutkan satu tanpa merasa hormat saya, maupun dari pihak manajemen CBD. Yang saya hormati juga para aparatur pemerintah di Kelurahan Karangtengah maupun dari Polsek Ciledug dan dari pihak Kodim yang juga sudah memberikan sambutannya. Pada hari ini menjadi satu hal yang menarik sekali. Biasanya saya bertugas di sekolah-sekolah memberikan penyuluhan psikologis di instansi pendidikan. Tapi hari ini sudah undangan yang agak unik, menarik sekali. Saya disuruh kasih sosialisasi tentang pentingnya menikmati telolet dalam wadah komunitas yang positif. Menarik sekali. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, adik-adik tercinta sekalian, memang fenomena telolet begitu viral, begitu menggelegar, bahkan mendunia. Telolet mendunia. Sadar nggak kalian? Kalau telolet dari Indonesia ini mendunia, ya, ramai sekali di jejaring sosial, di medsos. Persisnya tahun 2016 ya. Di situ puncak boomingnya telolet, gitu ya, sampai-sampai seorang Barack Obama, gitu ya, memberikan komentar tentang telolet, gitu ya, dan banyak lagi para figur publik internasional memberikan komentar. Begitu uniknya istilah "Om telolet Om", pasti. Nah, itu dia, khas sekali, gitu ya. Dan bicara tentang telolet memang cukup menarik sekali. Fenomena telolet ini bak pisau mata dua. Satu sisi telolet menghadirkan kebahagiaan. Istilahnya bahagia itu sederhana, berbagi kebahagiaan itu sederhana. Dan memang unik sekali. Hari ini saya rasa nggak ada jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, bener nggak? Nggak ada jurang pemisah, sama semuanya. Ini unik sekali, ya. Itu sisi positifnya, kegembiraannya, membawa kebersamaan. Tapi di sisi yang lainnya, ternyata juga ada bahaya yang mengintai. Dulu, ya, banyak kecelakaan, ya. Tapi sekarang udah tidak lagi seperti itu. Sekarang buat para telolet mania, kalian punya wadah untuk bisa terus mengikuti perkembangan telolet mania. Ya, jangan khawatir, ini TMI jadi wadah di sini buat kalian. Jadi kalian udah nggak perlu lagi lari-larian di pinggir jalan ya. Jangan lari-larian
di pinggir jalan lagi ya. Kejar-kejar bus telolet, mobil telolet ya. Jangan lari-larian lagi di pinggir jalan. Apalagi sampai ngejar telolet. Wah, itu berbahaya sekali. Nah, ada yang unik. Ini perlu saya angkat tentang telolet ini sendiri. Manusia pada prinsipnya membutuhkan pelarian psikologis, gitu ya, pelarian emosional. Istilahnya dalam psikologi namanya psychopain relief, atau usaha seseorang untuk meredakan beban psikologisnya. Nah, psychopain relief ini diistilahkan kalau sekarang namanya healing deh, ya, usaha untuk biar meredakan beban psikologis seseorang. Nah, kalau orang dewasa mungkin pola psychopain reliefnya udah terbentuk, udah terpola, ya. Mungkin yang meet up di kafe, yang hobi mancing, ya. Ibu-ibunya mungkin yang arisannya dan lain sebagainya itu jadi psychopain relief. Tapi buat anak-anak ini cukup menarik karena fenomena telolet itu menjadi psychopain relief bagi mereka. Ya, usaha mereka untuk meredakan penderitaan psikologis yang dirasakan. Maka dari itu, bicara tentang keviralan telolet ini, ya, karena sekarang ini mulai 2004 kayaknya udah mulai booming lagi, karena ada kerinduan di balik kesenangan mendengarkan klakson telolet. Nah, hari ini TMI atau komunitas telolet mania Indonesia berulang tahun yang perdana, yang pertama, dan mudah-mudahan ini ke depan akan berlanjut. Perlu kita ketahui bersama, terutama untuk kita para orang tua, kita perlu menyikapi dengan bijaksana tentang fenomena telolet ini. Anak-anak ini sebetulnya hanya mengikuti naluri mereka. Tadi tentang bahagia itu sederhana. Ketertarikan yang ada, ya, ketertarikan yang ada terhadap telolet ini bisa kita sisipkan untuk ketertarikan pada hal-hal yang lain, yang lebih positif. Dan ternyata TMI sudah melakukan itu, sudah menyisipkan kegiatan-kegiatan yang bermuatan positif. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan salah satu pengurus, Bang Kiki di sini. Misalnya pernah ada tulisan di stiker, ya, itu di stiker telolet, misalnya telolet mania rajin sholat. Ini rajin sholat nggak Pak? Telolet manianya? Bener nih, rajin sholat. Nah, telolet mania rajin belajar nggak? Bener nih, rajin belajar. Nah, hal seperti inilah yang sebenarnya akan diusahakan oleh TMI untuk memberikan edukasi. Jadi ketertarikan ini kita manfaatkan untuk ke arah hal-hal yang positif. Baik, saya rasa saya nggak mau panjang lebar karena teman-teman semua di sini, terutama yang telolet mania, pengen menikmati nih, ya, hiburan telolet ini. Apalagi di sini banyak door prize nanti. Siap ya? Jangan kemana-mana ya. Oke. Saya mau tanya nih sama teman-teman telolet mania yang ada di sini. Kira-kira bisa nggak sih kalau kalian kelak nanti dewasanya ada yang jadi calon dokter? Bisa nggak? Nah, kurang keras. Bisa nggak kalau nanti dewasanya kalian jadi orang besar, orang gede nanti jadi dokter? Bisa nggak? Yang keras? Wah, luar biasa, ada calon dokter di sini. Bisa nggak kalau di antara kalian yang ada di sini jadi calon orang kaya? Bisa nggak? Semangat benar kan orang kaya ya. Bisa nggak kalau di antara kalian yang ada di sini jadi calon pengusaha terkenal? Bisa nggak? Wah, luar biasa. Bisa nggak kalau di antara kalian yang jadi telolet mania di sini kelak jadi calon menteri? Bisa nggak? Lebih ekstrim lagi di menteri.
menteri Bapak Ibu. Calon presiden bisa? Calon presiden ternyata salah satu pernah di teleponnya. Kan nggak pernah kepikir Bapak Ibu, Bu ya. Anak-anak kita masa depannya masih begitu luas sekali. Mereka perlu mendapatkan fondasi arahan-arahan yang seperti ini. Saya rasa itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih pada adik-adik sekalian. Tetap tertib ya. Ya, oke. Paling pesan saya buat Telolet Mania, ya, tetap semangat. Jadikan semangat kalian menikmati Telolet sebagai motivasi untuk mengejar cita-cita kalian. Ya, punya cita-cita kan? Pasti punya. Tadi buktinya kalian ada yang merasa kayaknya bisa saya jadi dokter. Nah, mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin, ya, pasti bisa. Karena di hadapan saya ini ternyata bisa jadi orang-orang besar, kelak akan jadi orang sukses. Itu saja saya rasa bisa sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk TMI yang pertama. Selalu sukses selalu dan selalu semangat, jangan pernah bosan untuk berbagi kebahagiaan kepada Telolet Mania. Dan uniknya hari ini kebahagiaannya tidak hanya memberikan klakson Telolet, tapi juga berupa santunan anak yatim. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan kesungguhan TMI betul-betul ingin memberikan faedah dan yang manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Ada yang ketinggalan sedikit nih. Tadi barusan ngobrol juga sama Bang Piki. Ternyata kurang lebih ada 300 member TMI. Di Tangerang sendiri ada 40 mobil ya, Bang Piki ya. Kurang lebih 40. Oh 60 Tangerang. Nah uniknya nih kalau ngomongin Telolet Mania, yang jadi artis itu mobilnya, bukan yang punya. Mobilnya jadi artis. Tuh lihat mobilnya macam-macam. Ada namanya, ada si Bodas, ada si Badak Bolang, macam-macam. Nah, dari satu saja artis Telolet, ya, mobilnya berarti ya, itu ada ratusan followernya, ya. Berarti ada ratusan bahkan mungkin ribuan grup WA para bocil-bocil Telolet Mania ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini yang hal seperti perlu kita ungkap, perlu kita kaji lebih dalam agar semangat ini jangan kita jadikan sia-sia. Jadikan ini sebuah kesempatan emas untuk bisa mencetak generasi emas. Itu saja saya bisa sampaikan. Sepertinya udah mau kadang sabar ya dengan kegiatan yang lain Telolet ini. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.